Selamat pagi, welcome back to iNews Today. Yasmin, gimana kabarnya? Long time no see. Iya ya, senang banget. Sibuk Ada lah. banget deh kayak siaran-siarannya ya. Iya dong, kita kalau ketemu aku tuh biasanya subuh-subuh Togi ya. Kalau nonton iNews TV pasti ketemunya wajah aku lagi. Gitu, iNews pagi kamu siarannya ya. Oke. Gimana hari ini? Sepertinya di luar ini cerah banget. Cerah ya, meskipun cerah tapi tetap kerasa adem ya kalau di wilayah Jakarta ya. Kalau misalnya pagi hari ini ya. Pakai AC kita dalam ruangan ini Oh ya. iya. Tapi hari ini adalah hari kedua anak-anak sekolah. Kamu ke kantor tadi gimana nih? Apakah mengalami kemacetan kayak aku juga atau ini lancar saja? Tadi pagi kebetulan saya datangnya memang lebih pagi dibandingkan Togi ya, jadi jalanan ini masih terpantau sangat lancar sekali. Kalau Togi gimana nih tadi perjalanannya? Nah, tadi pagi mungkin jalan yang terbiasanya aku lalui karena aku tinggal di BSD, jadi lewat Tanah Kusir agak sedikit tersendat di Tanah Kusir. Kalau biasanya lancar, mungkin hari ini anak-anak pada sekolah, jadinya ngerasa kaget yang wah ini ada apa nih? Nah mungkin langkah baiknya pemirsa di rumah mau berangkat ke kantor atau ke aktivitas, mungkin berangkatnya lebih awal lagi. Betul. Dan juga kalau misalnya ngomong-ngomong soal sekolah ya, ini banyak ditemukan fakta-fakta ataupun berita-berita menarik tentang sekolah. Biasanya kalau anak-anak sekolah, khususnya sekolah dasar nih, ibu-ibunya semangat banget tau gitu, mempersiapkan segala sesuatunya. Sampai-sampai ini ke sekolah jam 4 subuh, ya supaya ngiketin loh pertanda kursi supaya duduknya paling depan gitu ya. Kayak kursi menentukan prestasi. Kamu ngalamin itu nggak sih kalau seandainya duduk di bangku depan, biasanya tuh orang apa tuh murid-murid yang pintar, yang belakang itu yang benar-benar yang aduh santai deh. Iya mengalami hal tersebut ya, tapi ujung-ujungnya meskipun tetap kalau misalnya kita udah nentuin di depan, ujung-ujungnya sama guru di rolling supaya adil. Iya. Tapi kalau seandainya lihat di paling belakang katanya yang paling santai, look at me gitu loh ya, kita santai. Tapi di mana sih? Apa jangan-jangan nggak masuk sekolah? Masuk. Nanti kita bahas, jangan bocorin aja ya. Baik, kita sabar dulu Misa, gimana kabarnya? Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya, tapi dan juga pemirsa, dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan perkembangan terkini dari kasus kematian diplomat muda Arya Daru yang masih diselimuti misteri. Bersama saya Yasmin Atadia. Dan saya Togi Saga, inilah iNews Today selengkapnya. Ya, pemirsa, kita informasi iNews Today hari ini terkait dengan viral aksi dua pemuda mabuk mengamuk di sebuah toko jamu yang berada di perbatasan Depok dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Ya, diduga keduanya mengamuk ini lantaran tak diberi jamu oleh pemilik toko. Seperti inilah aksi dua pria yang tengah mabuk mengamuk di sebuah toko jamu di perbatasan Depok dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kedua pria tidak diketahui berasal dari mana ini tidak bisa menahan emosi saat pemilik toko tidak memberikan jamu gratis untuk mereka. Emosi keduanya semakin memuncak saat pemilik toko mengusir mereka hingga melemparkan botol minuman. Warga yang melihat kejadian pun langsung mencoba melerai. Dia datang langsung marah-marahin gitu bang. Berapa orang bang? 2 orang. Oh 2 orang pelakunya. Itu apa dia marah-marah kenapa katanya? Ya saya nggak tahu penyebabnya. Pokoknya dia datang itu posisinya belum buka juga, tapi orangnya mau keluar. Tiba-tiba orang itu datang. Aksi kedua pria ini menghebohkan warga setempat hingga videonya viral di media sosial. Akibat peristiwa ini, pemilik toko jamu terpaksa menutup toko mereka untuk sementara waktu. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulawesi Selatan menangkap 9 pria terduga preman yang tengah menguasai lahan sebuah ruko hasil lelang bank di Jalan Gagak, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan ini berlangsung ricuh saat petugas mendapati sejumlah senjata tajam jenis badik di lokasi, namun tidak diakui oleh para pelaku. Selain itu, para pria ini diduga telah menggelar pesta lantaran di dalam ruko terdapat botol minuman keras yang telah dikonsumsi. Korban yang merupakan pemenang lelang ruko di salah satu bank ini meminta kepada para terduga pelaku untuk berjaga di lokasi hingga ada putusan ingkrah dari Pengadilan Negeri Makassar.
Namun usai masa pengamanan berakhir dan juga belum dilakukan eksekusi inkrah terhadap ruko. Para terduga pelaku kembali meminta uang tambahan kepada korban sebesar 15 juta rupiah per bulan dan 7,5 juta rupiah per minggunya. Karena korban tidak sanggup membayarnya, para pelaku akhirnya melakukan pengerusakan terhadap ruko tersebut. Pemenang lelang melakukan pemberian jasa. Jadi si terduga ini melakukan jasa pengamanan. Walaupun sudah inkrah tapi belum dieksekusi. Kemudian habis masa pengamanannya, namun belum juga jatuh dieksekusi ruko tersebut. Mereka meminta biaya tambahan karena tidak mampu melakukan pembayaran kembali. Jadi dari terduga ini melakukan pengrusakan. Para terduga pelaku kemudian dibawa ke kantor Resmo Polda Sulawesi Selatan sebelum akhirnya diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Ya, sementara itu unjuk rasa di kantor Wali Kota Bau-Bau oleh ribuan warga dan komunitas pemilik sound system yang mendesak pencabutan larangan joget di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa mendesak Wali Kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor Wali Kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor Wali Kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Pol PP sudah sampaikan untuk bersabar menunggu, tetapi mereka rupanya terlalu arogan. Saya kira mereka arogan, mereka tidak bersabar lagi. Tadi juga kami dipanggil dengan Pak Sekda agar memanggil perwakilan mereka, tetapi pas kami turun sudah melempar, sudah bunyi pica kaca. Ambil tonnya! Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ayus melaporkan. Ya, memang untuk larangan sonorek ini juga kan mempertimbangkan beberapa aspek ya. Terutama kalau misalnya malam kan masyarakat juga butuh namanya itu ketenangan, istirahat. Sehingga memang perlu adanya aturan-aturan yang dibuat agar semua pihak dapat terasa nyaman dan juga aman ketika sedang beristirahat ya, Togi ya. Jadi juga itu dia, kalau saya memang tidak setuju dengan peraturan oleh mungkin pemerintah setempat gitu ya langkah baiknya berdemo ini dengan ini ya, dengan lebih ini ya, mediasi mediasi. Kalaupun juga tidak setuju, jangan bikin kisruh karena tadi akibatnya itu dia kacanya rusak, kantor wali kotanya ada yang mungkin luka-luka. Nah itu bisa mengakibatkan akhirnya mereka bisa kena ini jerah juga ya hukuman. Betul ya, semoga permasalahan terkait dengan adanya pro kontra sound horek ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan juga dengan baik tentunya ya Togi ya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, warga menghadang iring-iringan mobil Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Barat. Ya, mereka juga memblokade jalan sebagai bentuk protes atas kebijakan hak tanah leluhur. Kami sudah angkat kamu, banting kami. Pemerintah, semua orang kampung. Warga desa Tonggu Rambang, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, memblokade jalan raya. Aksi blokade ini sebagai bentuk protes atas tindakan Bupati Nagekeo yang dianggap tidak menghargai perjuangan mereka dalam mempertahankan hak atas tanah leluhur. Hal itu dipicu oleh pembongkaran spanduk yang dipasang oleh warga desa Tonggu Rambang tentang hak atas tanah.
Situasi memanas saat mobil Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, yang dikawal mencoba menghindari blokade massa. Hal itu dilihat oleh warga, sehingga warga yang marah memaksa Bupati turun dari mobilnya. Baca, kami pasang muli tapi dibongkar. Nah justru karena dibongkar itu tuh kami bawa royo. Yang kami buka itu yang kami tidak terima. Emosi terhadap apanya. Aksi protes tersebut berakhir setelah warga menyuruh Bupati Nagekeo dan rombongan pulang. Blokade juga telah dibuka oleh petugas dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Kepulauan Riau menangkap komplotan bajak laut yang sering beraksi di Selat Phillip dan Selat Malaka. Ya, kelompok penjahat tersebut digerebek pemirsa saat menjarah kapal berbendera asing. Komplotan bajak laut yang sering beraksi di Selat Phillip dan Selat Malaka tak berdaya saat disergap tim Subdit Gakum Ditpolareut Polda Kepri. Kelompok penjahat ini digerebek saat menjarah kapal berbendera asing MT Tom Elizabeth. Polisi menangkap 8 perompak warga Tanjung Bali Karimun. Selain sudah lama beraksi, para pelaku juga terkenal sadis karena tak segan melukai korbannya. Pelaku sebelumnya menarget lokasi kapal korban menggunakan internet. Dengan menggunakan kapal kapal kayu itu mereka mendekat, kemudian mereka menaikkan galah. Mereka mencantolkan talinya di kapal, baru kemudian mereka naik ke atas kapal, kemudian mereka mengambil barang-barang berupa spare part ini yang mereka gunakan. Jadi, baru kemudian mereka turun. Polisi menangkap 3 pelaku lain yang merupakan otak komplotan. Ketiganya membantu mengirim barang curian ke Jakarta. Dari Batam Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara terjerat utang judi online, seorang menantu di Kota Medan, Sumatera Utara tega merampok kalung emas milik ibu mertuanya. Ya, korban juga dianiaya hingga babak belur. Ini bakal ini. Wajah Suryati babak belur usai dianiaya oleh Indra Supomo alias Pomo, menantunya sendiri. Pelaku yang memakai penutup muka awalnya mengendap masuk rumah korban dan mencuri kalung emas milik sang mertua di Jalan Halat, Medan, Sumatera Utara. Korban yang memergoki aksi pelaku dianiaya hingga tak sadarkan diri. Kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap polisi di Jalan Sempurna, Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri karena terjerat utang judi online. Kalung emas dijualnya 5 juta rupiah. Saat penangkapan, pelaku ditembak kakinya oleh polisi karena melawan petugas dan mencoba kabur. Diambil oleh pelaku, kemudian kabur melalui tangga yang semula digunakan untuk masuk melalui belakang rumah. Di mana setelah kita lakukan pengembangan dari Kanit Reskrim, setelah menerima laporan langsung menindaklanjuti membentuk tim dan memburu pelaku. Setelah didapatkan informasi di mana pelaku adalah merupakan anak mantu. Jadi kebetulan inisial modusnya adalah kepepet karena salah satunya untuk membayar utang juga, dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Pelaku yang ditahan di Mapolsek Medan area terancam 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, sementara itu aksi tak manusiawi terhadap anak-anak terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, sejumlah anak ditemukan disekap dalam kondisi terlantar, kelaparan, dan juga kaki dirantai di sebuah rumah. Empat anak dievakuasi warga dan pemerintah desa dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Para korban yang masih berusia 6 hingga 14 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi kaki dirantai, badan kurus, dan kelaparan. Ini kotak amal di sini ngapain kamu? Soalnya tadi ada yang kamu tutupin, tak kira bawa tas. Ada. Mending kamu jujur. Jujur apa? Mau apain? Lah itu. Ini uang dari bapak.
Peristiwa ini terbongkar saat salah satu anak yang tidak dirantai berinisial MAF 11 tahun keluar rumah dan tertangkap warga saat hendak membobol kotak amal di sebuah masjid di desa setempat. Saat dimintai keterangan, anak itu mengaku kelaparan dan ingin membelikan makanan untuk adiknya yang disekap di rumah pelaku. Sementara saat didatangi, rumah pelaku sudah dalam kondisi kosong dan terkunci karena pelaku sudah ditangkap. Diketahui penyekapan sudah dilakukan pelaku sejak 1 bulan lalu dan selama penyekapan para korban hanya diberi makan singkong. Anak itu ngaku, jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan. Tapi ini bukan yayasan karena belum ada istilahnya surat izinnya. Saat ini para korban sudah diamankan di rumah singgah milik Dinas Sosial Boyolali. Sementara pelaku sudah diamankan pihak kepolisian untuk menyelidiki motif dibalik penelantaran dan penyiksaan terhadap anak-anak tersebut. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini ada seorang bocah yang nekat mengambil sebuah ponsel milik karyawan kios minuman yang sedang membersihkan mesin es di kios di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ya, dengan modus meminta pelaku ini mengambil ponsel yang sedang diletakkan di meja. Dalam rekaman kamera CCTV, seorang karyawan kios minuman sedang membersihkan mesin es sambil membelakangi pintu kios di Jalan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saat lengah, seorang bocah nekat mendekati meja dan mengambil sebuah ponsel milik korban. Beruntung, korban mengetahui aksi bocah tersebut dan langsung mengamankan ponselnya. Namun bocah laki-laki tersebut berdalih ingin mengambil sendok es yang berada di meja. Maling-maling gitu? Sering di sini, bahkan ada yang udah kehilangan motor. Itu tukang pisang udah kehilangan 2 kali. Antisipasinya bagaimana nih Bu? Ya, Pasang CCTV? pasang CCTV harusnya juga kalau malam harus ada polisi gitu ya yang patroli. Karena di sini rawan gitu. Tapi ngelaporin ke jalan ini ke polisi gak Bu? Enggak sih, soalnya HP-nya nggak ada yang diambil. Aksi tersebut tidak dilaporkan ke kepolisian, namun korban memajang poster bocah maling di depan meja kios untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian serupa. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ada kembali di iNews Today, pemirsa. Kita ke informasi berikutnya terkait dengan tim SAR gabungan yang mendirikan posko pengaduan orang hilang di dermaga Tua Pecat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ya, sementara itu proses pencarian 11 orang penumpang masih dilanjutkan. Ya, kantor pencarian dan pertolongan Mentawai terus melanjutkan pencarian korban kecelakaan di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dengan menggunakan kapal SAR Ramawijaya 240 dan RIB 02 Mentawai, tim SAR diberangkatkan dari Pelabuhan Sikakap menuju lokasi kejadian untuk melanjutkan pencarian sesuai rencana operasi SAR. Di posko ini, pemirsa, dijadikan sebagai pusat informasi tentang pengumpulan data terkait penemuan korban dan juga korban yang masih hilang. Ya, sementara itu sebuah kapal yang membawa rombongan pegawai dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat terbalik di Selat Sipora. Dari 18 penumpang, pemirsa, 7 orang selamat, sementara 11 lainnya masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian di sekitar perairan Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tim melakukan penyisiran dengan menggunakan kapal SAR Selamajaya dan sejumlah kapal cepat. Cuaca buruk yang melanda perairan Sipora menyulitkan proses pencarian karena ombak dan gelombang laut mencapai ketinggian 2 meter. Sebelumnya kapal berangkat dari Sikakap menuju Tua Pejat mengangkut 18 orang yang terdiri dari kru kapal, pegawai instansi pemerintah serta pekerja swasta. Pada saat pencarian di posisi ataupun di area pencarian pada hari ini, itu gelombang diperkirakan 2,5 sampai 3 meter, kemudian kecepatan angin itu 35 knot. Hasil pencarian sampai saat ini masih nihil, tapi
Jadi kami terus melakukan pencarian dengan berbagai cara di area pencarian tersebut. Kapal yang terbalik berukuran 12 meter dengan mesin 40 PK. Kapal bertolak dari Sikakap dan dilaporkan hilang pada pukul 11 siang. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, salah seorang korban selamat kapal cepat di Mentawai menyampaikan kondisi penumpang saat ia melapor ke petugas. Ya, sejumlah penumpang sempat bertahan di atas kapal ketika peristiwa kecelakaan itu terjadi. Ya, saat melapor pada petugas, salah seorang penumpang yang selamat menyampaikan bahwa posisi kapal tenggelam berada di antara Pulau Sipora dan Pulau Sikakap. Saat usai kecelakaan, salah seorang penumpang selamat sekaligus operator kapal menyatakan bahwa kapal belum sepenuhnya tenggelam. Ia juga mengatakan sejumlah penumpang masih bertahan di atas kapal menunggu untuk diselamatkan. Sekitar 10 orang, Pak. 8 atau 10, nggak ingat sekali. Iya, udah terbalik apanya, Pak? Sampannya terbalik, tapi belum sampannya nggak hanyut sampai ke dalam laut. Masih bisa mereka ke apa? Di atas sampan. Jadi kalau bisa langsung saja ke apa, Pak? Ke lokasi. Karena mereka masih selamat di atas sampan. Yang di darat itu jangan langsung ke lokasi saja. Oke, Pak, kami tunggu, Pak. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Mentawai, Bapak Rudi. Ya, selamat pagi Pak Rudi. Mungkin bisa dikonfirmasi Pak, total berapa jumlah keseluruhan penumpang yang berada di dalam kapal dan berapa jumlah yang sudah ditemukan hingga saat ini, Pak? Selamat pagi. Ya, baik. Selamat pagi, Mas Toge dan Mbak Yasmin. Kami laporkan bahwa untuk keseluruhan penumpang dari longboat yang tenggelam di antara Pulau Sikakap dan perairan Sipora itu adalah 18 orang. Kejadiannya adalah kemarin pukul 11 dan kami melanjutkan pencarian pada hari ini, tepatnya dimulai pada pukul 06.00 dengan mengerahkan 2 alut utama kami, yaitu KN SAR Ramawijaya 240 dan 1 RIP 02 milik Kantor Pencarian Pertolongan Mentawai. Ya, Pak Rudi. Ya, tadi sekiranya pukul. Ya, silakan Pak. Ya, tadi sekiranya pukul 08.00 ada kami juga melibatkan 2 unit boat yang bergerak dari Toa Pejat menuju lokasi untuk membantu daripada pencarian di lapangan. Ya, Pak Rudi, dari 18 penumpang ini sudah ada berapa yang selamat dan yang masih dicari ini, Pak Rudi? Iya, info yang kami dapat di lapangan bahwa dari 18 yang korban ini yang dicari, pertama 7 orang sudah selamat kemarin dan pada hari ini itu 10 orang. Tapi ini kami masih mengirim tim di lapangan untuk mengklarifikasi lebih jelas lagi bahwa terkait dengan ke-10 yang penemuan korban yang kami mendapatkan informasi ini. Ya, Pak Rudi, lantas bagaimana Pak terkait dengan skema pencarian korban saat ini? Apakah ada titik khusus yang difokuskan Pak, itu di daerah mana Pak? Ya betul, pada hari ini skema pencarian kami adalah kami membagi 2 sektor. Tadi pagi, ya ini ke arah barat dan ke arah timur, dan keseluruhan daripada area pencarian kami pada hari ini adalah 50 nautical mile. Ya Pak Rudi, baik Pak Rudi, dalam proses pencarian juga apa yang menjadi kendala dalam pencarian korban ini? Ya, untuk kendala sendiri masih seputar cuaca ya, karena perubahan cuaca di lapangan sangat cepat. Di mana gelombang pada saat operasi tadi pagi dimulai sekitaran 1,25 hingga 2,5 meter.
namun cuaca tersebut atau kondisi tersebut dapat dikondisikan oleh teman-teman yang melakukan pencarian di lapangan, sehingga sampai dengan kami laporkan ini, teman-teman serta alut yang terlibat itu masih konsisten untuk melakukan pencarian serta melaksanakan klarifikasi informasi yang barusan kami dapatkan. Ya, baik Pak Rudi, berdasarkan informasi yang kami terima terakhir bahwasanya ada salah satu korban merupakan anggota DPRD Kabupaten Mentawai, begitu Pak. Apakah ini memang tujuannya dalam rangka kunjungan kerja atau seperti apa Pak sebenarnya Pak? Ya, kalau menurut informasi yang kami dapat, beliau mungkin ada kegiatan di Pulau Sikakap dengan dari Dinas Pemukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai. Demikian, Pak. Baik, Pak Rudi, untuk proses pencarian ini sampai kapan rencananya? Iya, untuk sesuai SOP kami adalah 7 hari. Namun di antara 7 hari itu jika seluruh korban telah ditemukan, dan maka proses pencarian dapat kami tutup. Dan jika selama 7 hari proses pencarian tidak ditemukan, tetapi ada tanda-tanda atau informasi-informasi baru, maka kami akan mengusulkan pembukaan pelanjutan operasi. Demikian. Baik, tentunya kita berharap bersama Pak, para korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat ya Togi ya. Terima kasih banyak Bapak Rudi selaku Kepala Kantor SAR Mentawai atas informasi yang telah bergabung bersama kami di iNews Today Pak. Selamat berkerja kembali Pak. Terima kasih, selamat pagi Mbak Yasmin. Baik, itu dia ya untuk proses pencarian para korban di Mentawai. Kita berharap sekali lagi bahwa para korban yang sedang proses pencarian dari tim SAR ini dalam keadaan selamat dan sehat juga ya. Ya betul, dan ini juga menjadi pengingat pada kita semua ya, pada saat ini memang cuaca sedang tidak menentu Togi. Bisa kadang langsung hujan, kemudian terang, cerah. Badai juga ya. Ini kita lebih berhati-hati lagi ya dalam melakukan segala macam aktivitas. Memang kita tidak ada yang mau ya kecelakaan tersebut terjadi ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita juga lebih berhati-hati dalam berkegiatan dan juga tetap melihat memantau situasi cuaca terkini begitu ya, agar kita tetap dapat merasa aman gitu ya saat berkegiatan. Kita ke informasi berikutnya nih pemirsa, sebuah kapal motor terbakar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ya, ledakan sempat terjadi saat kebakaran dan api hampir menyambar kapal lain yang sedang bersandar. Kapal motor penangkap ikan yang tengah bersandar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah, tiba-tiba terbakar. Ledakan sempat terjadi saat api menyambar tumpahan solar. Hal itu membuat api dengan cepat melahap badan kapal. Bangkai kapal yang terbakar membuat panik para ABK dan nahkoda karena terhempas angin menuju kapal lain yang bersandar. Beruntung, sejumlah kapal bisa dipindahkan keluar dermaga sehingga tidak menyambar ke kapal lain. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Di sini apa ya? Disinyalir ini diduga kapalnya Haji Paing. Warga ini belum, karena ini lagi kita proses pemadaman, jadi belum bisa dimintai keterangan. Kira-kira jam berapa kebakaran, Pak Sus? Barusan ya, sekitar jam 11-an lah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Ya, sementara itu sebuah perahu nelayan yang membawa belasan pemancing tenggelam usai diterjang ombak tinggi di perairan Pasuruan, Jawa Timur. Ya, 2 orang meninggal dunia pemirsa dan 4 orang lainnya hilang. Sebuah perahu nelayan yang membawa 18 orang pemancing tenggelam usai diterjang ombak tinggi di perairan Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini 2 orang meninggal dunia, 11 lainnya selamat, sementara 4 lainnya hilang.
Perahu bernama Samudra yang mengangkut 18 pemancing asal Malang, Jawa Timur diterjang ombak tinggi sebanyak 3 kali hingga terbalik. Tim gabungan dari Polri, TNI, BPBD, dan Basarnas yang tiba di lokasi langsung menyisir tempat kejadian melakukan pencarian terhadap 4 orang yang hilang. Memang ada beberapa keterangan yang korban hilang akibat dari perahu Samudra yang kemarin dipakai untuk memancing dan terkena ombak di kecamatan di Lekok ini. Nah, 1 orang ini telah ditemukan, insya Allah atas namanya Winarso, karena tadi dari keterangan keluarga atau kerabat terdekat menyampaikan sudah melihat bahwa yang mayat tersebut adalah Winarso. Keluarga korban dan warga mendatangi pantai di Desa Wates, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur, usai terjadi kecelakaan laut. Hingga kini proses pencarian masih dilakukan, sementara 3 korban selamat masih dirawat di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra Anyus melaporkan. Bisa tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Cuaca buruk menjadi faktor utama yang membuat proses evakuasi terkendala. Hingga hari ke-13, tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Hingga Senin, masih ada 17 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan. Arus laut yang cukup kencang membuat drone ataupun alat ROV terbawa arus. Meski posisi kapal telah ditemukan melalui drone bawah laut, namun kondisi cuaca menjadi faktor utama dalam operasi SAR. Proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya masih dipertimbangkan dengan cermat demi keamanan tim penyelamat. Dengan situasi yang begini, tentu pemerintah akan berupaya maksimal. Makanya tim dari direktorat terkait akan berkoordinasi dengan kami di sini SMC dan seluruh stakeholder untuk mengambil langkah-langkah, dan hal ini perlu dilaporkan kepada pimpinan yang terkait. Saya akan melaporkan ke search coordinator, para operator jasa bandara akan melaporan ke Kementerian Perhubungan. Hingga kini, dari 65 orang di dalam kapal, 30 orang berhasil selamat, 18 orang meninggal dunia, dan 17 lainnya masih dinyatakan hilang. Operasi penyelamatan SAR masih terus dilanjutkan dengan harapan cuaca segera membaik agar proses evakuasi bangkai kapal dan korban yang masih hilang bisa diselesaikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus kematian diplomat muda Kemenlu pemirsa. Polisi membenarkan bahwa istri Arya Daru Pangayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Reonald menjelaskan istri dari Arya sempat menelpon penjaga indekos pada Senin malam, Senin dini hari, dan Selasa pagi. Awalnya istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga indekos di nomor barunya. Saat itu nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun Reonald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. Istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban. Sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation.
Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ibsa Kirdi Putra, pakar mikroekspresi dalam wawancara bersama Anissa Dasuki di iNews sore kemarin ini menekankan pada pentingnya menggali keterangan dari orang-orang terdekat Arya Daru. Keterangan tersebut bisa menjadi kunci untuk membuka penyebab kematian diplomat muda tersebut antara mengakhiri hidup atau sebab lainnya. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika rekaman CCTV itu menunjukkan bahwa Arya Daru ini jalan, buang sampah seperti itu, sebetulnya ada 2 poin yang bisa kita lihat di sini. Satu, lihat aja apakah ada pola-pola seperti ini di waktu-waktu sebelumnya. Kan manusia itu bekerja dengan pola. Kalau yang kedua adalah seseorang yang katakanlah mengalami kondisi misalnya suicidal gitu, yang ingin bunuh diri, dia mengalami kondisi depresi gitu, biasanya dia sudah tidak terlalu peduli tentang keadaan misalnya kebersihan dirinya, kerapihan dan sebagainya. Ini kan dia masih melakukan pola tersebut kalau memang sebelum-sebelumnya dia buang sampah atau semacamnya di jam yang sama. Jadi tidak tampak ada sebuah dorongan ya dari salah satu faktor ya seperti itu, bahwa dia memang ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Plus satu lagi, orang mau bunuh diri itu biasanya nggak diem aja. Ada bocoran-bocoran yang biasanya disempilkan ke orang-orang terdekatnya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya, karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapih di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Pak Kirdi, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa kalau misalnya orang ada kecenderungan suicidal, biasanya sudah ada bocoran ke orang-orang terdekat. Tapi ini istrinya sampai bolak-balik ngecek sampai 3 kali ke penjaga kosnya ketika suaminya tidak bisa dihubungi. Apa mungkin sudah ada kecurigaan tertentu? Nah, makanya harus kemudian dibawa ke permukaan adalah katakanlah keterangan orang-orang terdekat selain sama istri juga. Itu satu. Atau ditanya apakah kemungkinan bisa dia bercerita tentang niat dia untuk mengakhiri hidupnya secara halus gitu, bisa jadi. Tetapi ada juga yang mungkin disampaikan bahwa itu berbeda pola. Jadi biasanya bisa jadi dia kalau misalnya sampai tempat kos, misalnya video call dulu misalnya, atau misalnya dia teleponan sama istrinya sampai jam sekian gitu, atau misalnya beliau katakanlah biasa bangun malam untuk berdoa atau sembahyang atau apapun gitu misalnya, ya, dan itu tidak dilakukan. Jadi kalau itu perbedaan pola itu bisa jadi menyebabkan kekhawatiran yang dialami oleh pasangannya. Atau yang ketiga, sudah ada ketakutan-ketakutan yang disampaikan oleh Arya Daru kepada istrinya terkait tentang suatu hal. Contoh misalnya, kasus yang pernah menembakkan pada katakanlah Yosua beberapa waktu yang lalu oleh atasannya. Nah, itu kan Yosua waktu itu cerita pada tunangannya bahwa dia mengalami ancaman. Dan itu pola yang sebetulnya bisa jadi salah satu penyebab kenapa istrinya kemudian puas. Jadi ada 3 yang saya lihat, ada 3 kemungkinan di sini. Salah satunya memang ingin mengakhiri hidup misalnya. Nah, itu yang kemudian harus digali lebih jauh dari istrinya dan dari orang-orang terdekat selain istrinya. Ada kembali di iNews Today, pemirsa. Ribuan pencari kerja di Cianjur, Jawa Barat rela antri berdesakan untuk mendapatkan pekerjaan di salah satu toko. Meski pemilik toko hanya membuka lowongan kerja untuk 50 karyawan saja.
Seperti inilah ribuan pelamar kerja yang rela antri hingga berdesakan di depan salah satu toko di Jalan Siliwangi, Cianjur, Jawa Barat. Para pekerja datang sejak subuh hingga siang hari. Didominasi para pelamar pekerja ini merupakan fresh graduate baik SMK maupun SMA. Diketahui toko yang berjalan di bidang fashion, makanan, sembako, dan lainnya merekrut sebanyak 50 karyawan untuk ditempatkan di posisi kasir, konten kreator, bagian gudang, dan pramuniaga. Tidak hanya datang dari dalam kota, para pelamar juga datang dari Bogor, Sukabumi, dan Pangandaran. Sebetulnya untuk rencana awal itu kan kita walk-in interview ya, jadi pas melamar langsung diinterview di hari yang sama gitu. Cuman diinformasikan dari satpam katanya jam 5 subuh udah pada dateng, dan pas kita dateng juga wah lebih dari 1.000 sih. Rencana sih nggak sampai 500 gitu, ternyata di luar ekspektasi kayak gitu. Pihak toko akan terus berupaya dan menyeleksi para pelamar dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tiba di Kejaksaan Agung untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ya, Nadiem Makarim tiba di gedung Jampitsus Kejagung pada pukul 9 pagi tadi. Nadiem tiba ditemani kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Nadiem juga membawa sejumlah berkas dalam pemeriksaan. Hari ini merupakan kali kedua Nadiem diperiksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Pada pemeriksaan sebelumnya 23 Juni lalu, Nadiem diperiksa selama 12 jam. Untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan Jessica Winoto di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat pagi Jessica, apa yang didalami Kejaksaan Agung ini dalam pemeriksaan kedua Nadiem? Ya, selamat pagi Togi, Yasmin, dan juga pemirsa. Untuk terkait informasi dari pemeriksaan kedua Nadiem Makarim selaku saksi, yaitu ex-Menteri Dikbudristek di kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook periode 2019 hingga 2022 di wilayah Kemendikbudristek ini masih sama dengan pemeriksaan yang pertama, yaitu sebagai saksi dan untuk meminta kelengkapan berkas lebih lagi untuk memberikan keterangan terkait dari segi fungsi-fungsinya selama pengawasan saat kejadian pengadaan laptop berbasis Chromebook ini terjadi di periode 2019 hingga 2022. Dan memang Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, kami sampaikan bahwa pemantauan kami tadi Nadiem bersama tim kuasa hukumnya, yaitu salah satunya Hotman Paris, tiba di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada pukul 9 pagi dan hanya tersenyum sambil menyapa teman-teman media yang ada di sini. Tetapi di saat kami meminta statement lebih lanjut, ia tidak berkenan sambil memberikan gestur tangan yang mengisyaratkan bahwa ia akan mengikuti proses pemeriksaan terlebih dahulu pada hari ini. Dan juga Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya Nadiem dijadwalkan untuk diperiksa kedua kalinya pada hari Selasa yang lalu, yaitu tepatnya di tanggal 8 Juli 2025. Tetapi informasinya Nadiem tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut sehingga diminta jadwalkan ulang pada hari ini. Dan juga informasinya Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa tepat di hari Selasa 8 Juli 2025 yang lalu, tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di kantor Gotoh dan adanya dugaan Jampitsus ada kaitan investasi Google ke Gotoh yang berkaitan dengan pengadaan laptop berbasis Chromebook ini. Dan atas aksi penggeledahan ini pun tim penyidik berhasil mengamankan beberapa barang bukti, yaitu berupa fisik dan juga digital, yaitu untuk fisik berupa dokumen dan digital berupa
berupa flash disk. Dan juga atas penggeledahan ini tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memeriksa 2 orang dari pihak Gotoh di tanggal 14 Juli 2025, yaitu ex-CEO Gotoh yang bernama Andre Sulistyo dan juga pemilik Gotoh Melisa Siska Juminto. Dan atas hasil pemeriksaan ini pun berguna untuk melengkapi berkas pemeriksaan Nadiem pada hari ini. Dan untuk pemeriksaan pertama, bila kita kilas balik Togi, Yasmin dan juga pemirsa, bahwa Nadiem pertama kali diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu pada tanggal 23 Juni 2025 yang berjalan selama 12 jam. Dan juga informasinya bahwa ia masih datang sebagai saksi dan memberikan keterangan dari segi fungsi pengawasan sebagai menteri pada saat pengadaan laptop berbasis Chromebook ini terjadi di wilayah Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Dan juga Yasmin, Togi dan juga pemirsa dapat kami sampaikan selama proses dan korupsi berbasis Chromebook, pengadaan laptop berbasis Chromebook ini di wilayah Kemendikbudristek masih belum adanya penetapan tersangka, dan juga untuk nilai kerugian negara yang dihasilkan dari kasus ini pun masih belum diketahui. Artinya masih dalam proses penghitungan. Tetapi bila kita melihat dari anggaran pengadaan laptop berbasis Chromebook ini sebesar 9,9 triliun rupiah. Dan juga Togi, Yasmin dan juga pemirsa dapat kami sampaikan untuk perkembangan situasi di Gedung Bundar Japisus Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini kami akan terus pantau, khususnya di saat Nadiem selesai menjalani proses pemeriksaan yang kedua pada hari ini. Sementara itu, Togi, Yasmin. Baik, terima kasih Jessica Winoto atas informasinya, melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan selamat bertugas kembali. Bisa Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari Senin menjalani sidang replik kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto menyebut replik yang dibacakan jaksa tidak menjawab isi pledoinya terkait dugaan kriminalisasi dan penyelundupan fakta. Ya, dalam sidang yang digelar hari Senin kemarin, Hasto menyoroti replik jaksa yang tidak menanggapi fakta-fakta yang ia ungkap dalam pledoi atau nota pembelaan, terutama terkait dugaan kriminalisasi dan penyelundupan fakta. Hasto menilai jaksa penuntut umum hanya mengulangi argumen lama dan menggiring opini publik dengan menghadirkan saksi dari internal KPK yang seakan menjadi saksi fakta. Menurut Hasto, berita acara pemeriksaan atau BAP yang diungkapkan dalam sidang justru mengandung fakta palsu yang ia yakini menjadi dasar dakwaan dan tuntutan yang lemah. Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK menuntut Hasto Kristianto dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Hasto dinilai terbukti melakukan suap terkait pergantian antara waktu atau PAW anggota DPR RI serta menghilangi penyidikan. Dari replik tadi terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan, adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta serta kriminalisasi, ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum. Bahkan kemudian terjadi penggiringan opini bahwa saksi-saksi dari internal KPK itu sepertinya adalah saksi fakta terhadap kejadian operasi tangkap tangan. Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu berita acara pemeriksaan di mana di dalam BAP itu mengungkapkan suatu fakta-fakta yang diselundupkan, suatu fakta-fakta palsu yang berasal dari BAPK, dan itulah yang menjadi dasar dari pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan, dan seluruh argumentasi yang kami sampaikan di dalam pledoi tidak mampu dijawab oleh jaksa penuntut umum. Karena itulah kami meyakini bahwa melalui pengadilan ini hakim akan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum, di mana sudah ada 3 persidangan, nomor 18, nomor 28 tahun 2020 dan persidangan kali ini. Dan kami akan mempersiapkan dupliknya dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai suatu pendidikan politik tentang bagaimana keputusan harus diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, bukan berdasarkan asumsi
dari penuntut umum. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong alias Tom Lembong pada hari Senin membacakan duplik dalam persidangannya. Lembong menyebut proses persidangan kasus dugaan korupsi impor gula seperti perang. Silakan duduk. Pemirsa, terdakwa kasus tindak pidana korupsi impor gula Tom Lembong pada hari Senin kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda duplik atau tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa. Dalam sidang, penasihat hukum Tom Lembong meminta majelis hakim menolak seluruh replik yang diajukan jaksa penuntut umum. Selain itu, pemirsa, jaksa dinilai mengada-ngada dan tidak jelas lantaran penetapan tersangka tidak sesuai prosedur yang seharusnya memenuhi 2 unsur alat bukti. Tom juga membantah anggapan bahwa dirinya menunjuk perusahaan tertentu dalam urusan impor gula yang disebut merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah. Tom mengatakan dirinya tidak pernah memberi arahan ke siapapun untuk memenangkan pihak tertentu dalam urusan impor gula. Rencananya sidang vonis Tom Lembong akan digelar pada hari Jumat 18 Juli mendatang. Silakan duduk. Saya masing-masing menyampaikan duplik ya. Jadi atas tanggapan dari jaksa penuntut terhadap nota pembelaan kami ya. Ini pernyataan terakhir dari pihak kami sebelum majelis hakim memutuskan memberikan vonisnya yang sekarang dijadwalkan untuk akhir minggu ini ya, untuk hari Jumat ini. Jadi ya tadi dalam duplik saya lebih fokus kepada nilai-nilai dan norma moral dan etika ya yang melandasi perkara maupun persidangan ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara ini, ya, dari tentunya tim penasihat hukum saya yang luar biasa, ya, juga kepada para hakim ya, yang sepanjang persidangan yang melelahkan dan kompleks ya, menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk menjalankan sidang secara tertib dan dalam suasana hikmat dan bijaksana, ya, juga kepada bahkan para jaksa yang bekerja secara profesional. Ya. Saya wajib mengakui bahwa saya mendapat perlakuan yang cukup manusiawi dari kejaksaan saat saya dalam tahanan kejaksaan. Ya. Kita harus fair, ya, bilang apa adanya, dan saya menghargai perlakuan yang manusiawi terhadap saya dalam tahanan. Kita beralih ke kasus lain. Bisa tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menyerahkan 3 bukti baru ke Bareskrim terkait kasus ijazah Jokowi. Dengan 3 bukti baru ini, TPUA berharap polisi bisa tingkatkan kasus ke penyidikan dan menetapkan tersangka. Tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA kembali mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan TPUA untuk menyerahkan 3 bukti baru terkait ijazah Jokowi. TPUA mengaku tidak puas dengan hasil gelar perkara khusus dan penyidikan Bareskrim sebelumnya. Mereka pun berharap Bareskrim segera tetapkan tersangka. Dari dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh pihak TPUA itu memiliki data yang cukup kuat. Kemudian yang kedua, tidak bisa dihentikan penyelidikan seperti pada tanggal 22 Mei yang lalu. Jadi saat ini pihak Bareskrim harus menindaklanjuti sampai akhirnya ditemukan bukti-bukti kuat untuk bisa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Jangan hanya kasus di Polda Metro Jaya saja dengan bukti sederhana langsung naik ke penyidikan dari penyelidikan. Jadi harapannya sesuai dengan bukti yang diajukan sekarang ini adalah peningkatan proses tersebut bisa ke penyidikan dan ditemukan nanti tersangkanya. Karena satu yang dilaporkan yang utama adalah Joko Widodo. Sebelumnya Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi.
Namun dalam gelar perkara tersebut, tim pembela ulama dan aktivis ulama tidak puas karena Bareskrim tak juga tunjukkan ijazah Jokowi ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam peningkatan status kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya dari penyelidikan ke penyidikan. Roy pun menyebut harusnya Jokowi diperiksa usai Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus ijazah Jokowi tersebut. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Bareskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan untuk sebuah bukti yang sifatnya analog? Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Bareskrim sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Kami, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, Dr. Taufik itu ada di surat tugas yang diserahkan kepada Karwasidik. Ahli digital forensik yang katanya ahli itu tidak mendapatkan surat tugas, jadi dia harusnya bisa ditendang keluar. Tapi ke atas Bisa kontingen Indonesia mendapat kehormatan sebagai barisan pembuka dalam Parade Bastille Day atau Hari Nasional Prancis. Melalui partisipasi dalam Bastille Day 2025, Indonesia mempertegas perannya dalam penguatan diplomasi pertahanan. Dan berikut liputan jurnalis iNews, Masirom. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Paris, Prancis untuk mengikuti perayaan Bastille Day atau Hari Nasional Prancis. Di belakang saya tampak pasukan TNI sebagai peserta parade. Pada Parade Bastille Day tahun ini, TNI mengirimkan 504 personil terdiri dari pasukan TNI 3 Matra dan juga Taruna Akademi Militer. Pasukan TNI ditempatkan di bagian paling depan parade sebagai tamu kehormatan. Ratusan prajurit yang terdiri dari 261 prajurit dari Trimatra, Darat, Laut, dan Udara serta 189 pasukan Lokananta mengikuti Parade Bastille Day atau Hari Nasional Prancis di Paris, Prancis. Kontingen Indonesia mendapat kehormatan sebagai barisan pembuka dalam Parade Bastille Day, menjadi pasukan defile terdepan dan melangkah tepat di hadapan podium tempat Presiden Emmanuel Macron yang menyaksikan jalannya parade di Place de la Concorde. Kontingen Indonesia tampil dengan formasi tertata rapi dengan langkah yang presisi serta menunjukkan profesionalisme kuat. Selain menjadi pasukan defile, kontingen Indonesia juga memperkenalkan budaya melalui tarian daerah Indonesia. Secara umum tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan parade dan defile. Cuma kita melaksanakan kegiatan dalam rangka diplomasi kebudayaan untuk pendekatan kepada teman-teman tentara di sini. Kita melakukan kegiatan diplomasi budaya. Ada tari kecak, ada tari reok Ponorogo, ada tari saman, ada tari Dayak, ada pematahan, MP, ada tari pacu laju dan sebagainya untuk membaurkan kita dengan mereka sehingga walaupun ada perbedaan bahasa dan budaya tapi bisa bersatu. Melalui partisipasi dalam Bastille Day 2025, Indonesia mempertegas perannya dalam penguatan diplomasi pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melakukan inspeksi pasukan pada peringatan Bastille Day, Presiden Emmanuel Macron menyalami Prabowo Subianto di Tribun Kehormatan. Prabowo menjadi pemimpin negara pertama yang disalami Macron.
Suasana penuh hormat dan kehangatan mewarnai parade militer Bastille Day di Champs-Élysées, Paris, Senin siang waktu setempat. Dalam momen bersejarah ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir sebagai tamu kehormatan negara. Kehadirannya bukan sekedar simbol diplomasi, tetapi juga pengakuan terhadap pentingnya kemitraan Indonesia dengan Prancis di panggung dunia internasional. Momen istimewa terjadi saat Presiden Emmanuel Macron menyalami Prabowo Subianto di tribun kehormatan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo pun duduk berdampingan langsung dengan Emmanuel Macron. Menariknya, Prabowo menjadi pemimpin negara pertama yang disalami Macron. Hal ini merupakan sinyal kuat akan pengakuan pemerintah Prancis kepada Indonesia. Kehadiran Prabowo mencatat sejarah sebagai kepala negara Indonesia pertama yang diundang secara resmi ke Bastille Day. Sebagai perayaan Hari Nasional Prancis, Bastille Day mengenang penyerbuan penjara Bastille pada 14 Juli 1789, simbol dari awal revolusi Prancis. Ya, masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, seorang driver ojek online alami penganiayaan oleh seorang satpam perumahan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, tak terima rekannya dianiaya, puluhan driver ojol langsung menggeruduk kantor satpam tersebut. Itu bang, gesek lari dia bang. Turun lu. Maksud lu apa nyulik-nyulik? Maksudnya apa? Ini udah kekerasan loh. Bang, ini banyak bang. Lebih banyak pada ketinggalan. Nah iya, kalau ketinggalan. Seorang driver ojek online dianiaya seorang satpam perumahan mewah di Medan Satria, Kota Bekasi. Penganiayaan berawal ketika satpam meminta KTP korban saat hendak mengantarkan pesanan makanan pelanggan. Namun korban menolak hingga satpam lainnya tiba-tiba datang dan memukul kepala korban hingga helmnya rusak. Turun lu. Maksud lu apa nyulik-nyulik? Maksudnya apa? Ini udah kekerasan loh. Iya. Tak terima rekannya dianiaya, puluhan driver ojol langsung menggeruduk kantor satpam tersebut. Mereka meminta pertanggungjawaban satpam yang telah melakukan penganiayaan. Beruntung aksi para driver ojek online ini dapat diredam oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota sehingga tidak menimbulkan aksi anarkis. Aprinaldi, driver ojol yang jadi korban pemukulan, mengaku pelaku juga mengeluarkan kata-kata kasar ke dirinya. Ya itu bang, permasalahan KTP. Kan di perumahan kan banyak tuh yang minta-minta KTP. Nah, sedangkan saya kagak bawa KTP gitu kan. Nah dia kagak terima. Masa ya ngatain orang Firaun. Ya kan, gimana sih sakit hatinya orang kalau dikatain manusia dibilang Firaun, pasti sakit hati dong. Ya udah, ngadu bacot. Nah kita ditarik sama dandrunya, singkatnya ditarik sama dandrunya nasehatin segala macam. Nah terus tiba-tiba nih pelaku ini langsung mukul, jeder. Nah saya kaget kan, shock juga di situ, kok tiba-tiba dipukul gitu kan. Kasus keributan ini berakhir damai. Kedua pihak yang bertikai bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak melanjutkannya ke ranah hukum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara itu insiden menghebohkan terjadi di hari pertama masuk sekolah di Kota Padang. Iya, ratusan siswa baru di SMP 34 Padang terpaksa tertahan dan juga tidak bisa masuk sekolah. Diduga karena kepentingan keluarga yang tidak diterima di sekolah tersebut. Polisi terpaksa memotong rantai besi yang menggembok pagar sekolah SMP 34 Padang. Pasalnya, gerbang sekolah digembok oleh oknum warga yang kecewa karena 4 orang keponakannya tidak diterima di sekolah ini. Setelah gerbang berhasil dibuka, ratusan siswa pun berhamburan memasuki kelas. Pelaku yang berada di dalam sekolah langsung digiring polisi untuk dimintai keterangan. Para siswa yang kesal dengan ulah pelaku meluapkan kesalahan mereka dengan meneriakinya. Pemirsa, polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Ya, total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat.
Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa lalu bagaimana dengan penjualan beras premium di pasaran? Kita sudah tergabung dengan Indra Setiabudi di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Indra. Bagaimana respon pedagang nih mengenai beras premium oplosan saat ini? Baik, selamat pagi Yasmin, Togi, dan juga pemirsa. Memang diketahui pemerintah telah dan juga kepolisian telah menyelidiki kasus dugaan pengoplosan beras dari 4 produsen besar yang tersebar di Indonesia. Yang mana beras ini sudah banyak sekali mungkin dinikmati oleh para masyarakat dan sangat merugikan sekali dikarenakan memang para 4 produsen ini mengoplos dari beras premium dengan beras standar. Dan ini tidak main-main lagi, ini Yasmin, Togi, dan juga pemirsa, bahwa selain mengoplos, ini pihak ataupun 4 produsen beras ini juga mengurangi takaran, diduga begitu. Yang mana seharusnya 5 kg, ini pada faktanya ini hanya sekitar 4,5 kg saja. Dan memang ini sangat merugikan sekali bagi masyarakat, Yasmin dan juga pemirsa. Yang mana saat ini saya sedang berada di area Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, dan saat ini saya sedang memantau bahwa memang di sini ini kami tidak melihat beras terkait 4 produsen tersebut, yang mana memang kebanyakan bagi pedagang di area ini menjual beras langsung daripada petani di daerah saja, tidak menerima dari suplai dari 4 produsen yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut di Baris Krim Polri untuk menindaklanjuti terkait dugaan oplosan yang dilakukan pihak tersebut. Ada juga penyelidikan ini didasarkan atas temuan tim Satgas Pangan Polri dan Kementan RI yang menunjukkan banyaknya kasus penurunan mutu, Yasmin. Ini sangat merugikan sekali, dan ini perlu ketahui juga, Yasmin, Togi, dan pemirsa, saya sedang berada di salah satu pedagang dan juga sekaligus pengecer, dan untuk mengetahui beras premium seperti apa dan juga beras standar seperti apa, yang ini harus bisa dibedakan, dan juga ciri-ciri oplosan itu seperti apa juga, dan ini sangat penting sekali untuk masyarakat dalam mengenali beras-beras yang tidak sesuai dengan takaran maupun juga mutu begitu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bapak, dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Yono. Pak Yono, ini Bapak Yono menjual beras ini sudah berapa lama nih, Pak? Saya kurang lebih udah 40 tahun. Sudah lama ya, Pak ya? Ya. Pak Yono, ini kan lamanya viralnya ini beras oplosan, gimana tanggapan penjual dan ada dampak tidak, Pak, bagi Bapak nih, Pak? Kalau kategori oplosan di induk ini mungkin ya. Jadi orang induk ini kan termasuk saya itu nerima beras itu kan
bukan satu daerah doang, bukan satu orang, satu pabrik. Ada dari Solo, dari Sragen, dari Demak, dari Jawa Barat, Cirebon, dari Karangsinom. Nah, itu kan kita punya merek masing-masing ya. Itu pengen jadi satu partai itu makanya dilaburin biar jadi satu partai itu. Ini ngoplos itu bukan kok mau ngoplos barang bagus di coplos dengan jelek jadi jual bagus, enggak, bukan. Kalau premium tetap premium. Premium itu kadar brokennya 5% sampai 10%. Ya, kalau medium brokennya 15%. Itu udah pasti. Ya. Mungkin yang bisa dikasat mata mungkin nih Pak bagi para konsumen khususnya masyarakat nih Pak dalam melihat secara langsung beras murni ataupun kapasitas premium ini dengan standar bedanya di mana begitu Pak? Beras premium itu mungkin sosoknya juga mungkin hampir 95 sosoknya ya. Terus kadar brokennya itu 5% sampai 10%. Jadi banyak yang utuh. Jadi broken itu yang maksud broken itu pecahannya itu sedikit. Kalau medium itu pecahannya 5% sampai 25%. Medium tuh. Jadi kayak banyak pecahannya. Terus sosoknya juga kurang cerah. Oke. Terima kasih Bapak Yono atas informasinya. Ya, Tonggi, Yasmin dan juga pemirsa, kalau kami simpulkan bahwa terkait beras oplosan ini perlu diketahui sekali bahwa ini adalah butirnya. Ini butirnya kalau yang sesuai dengan, karena kapasitas dari beras sendiri ketika Anda membeli beras dengan premium ini ukurannya sama, tidak berbeda begitu ukuran daripada butir-butir dari beras tersebut, dan juga pastinya ini berbeda warna. Ini perlu diingatkan bahwa perlu diperhatikan bahwa ini kalau beras premium ini memiliki kadar warna yang sama dan juga bentuk butir yang juga sama. Ini sangat penting sekali dan sangat perlu dijeli lagi masyarakat dalam memilih beras agar tidak mendapatkan beras yang tidak sesuai dengan yang telah dibeli begitu. Demikian Yasmin, Togi, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih rekan Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Pasar Beras Cipinang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali Indra. Anda kembali di News Today, pemirsa. Razia patuh yang serentak berlangsung di seluruh Indonesia diwarnai berbagai insiden. Ya, di Bengkulu Tengah, pengendara yang terjaring razia melawan dengan menggunakan pisau. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan untuk menghentikan aksi pengendara motor yang akan menyerang polisi. Bukannya menyerah, pelaku yang tengah membawa sebilah pisau ini memilih kabur. Aksi kejar-kejar antara polisi dan pelaku tidak terhindarkan. Pelaku yang sempat bersembunyi di dalam semak-semak akhirnya berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku adalah warga Kota Bengkulu yang dalam kondisi mabuk. Jadi pada saat melaksanakan operasi, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, kemudian kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi sajamnya, belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, salah satu ketua RT dan pengurus lingkungan di Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara berasal dari generasi Z yang masih berusia 19 dan juga 20 tahun. Aksi perbaikan jalan yang dilakukan oleh RT beserta pengurusnya ini mendapat apresiasi dari Wali Kota Jakarta Utara. Ya, dan misalnya informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube Official iNews.
Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Pram Senjaya dan Sabrina Hashila. Saya Togi Sinaga. Dan saya Smetania pemirsa pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa esok di jam yang sama dan sampai jumpa. Bye. Inilah video perbaikan jalan yang dilakukan RT dan pengurusnya di lingkungan warga menjadi viral di media sosial. Pasalnya ketua RT dan pengurus di RT 07 RW 08 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara ini terbilang berusia muda sebagai ketua rukun tetangga. Di usia 19 tahun sebagai ketua RT 07, sementara para pengurusnya berusia 20 dan 21 tahun, sudah membuat gerakan memperbaiki jalan rusak di lingkungannya meski baru 2 bulan menjabat. Aksi ketua RT dan pengurus dari generasi Z ini mendapat apresiasi Wali Kota Jakarta Utara dengan mengundang ketua RT dan pengurusnya minum kopi bersama di kantor Wali Kota. Dan ini adalah contoh yang mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh wilayah lain. Mereka sudah menjabat, mereka sekarang menjabat sudah baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Dan bayangin, dari masyarakat yang heterogen di Jakarta Utara ini, dari tingkatan usia,